Salah satu kebahagiaan yang dimiliki umat Islam adalah memiliki perjanjian kepada Allah yang sangat istimewa. Perjanjian tersebut yaitu, wahai Tuhan, tolong kita buat perjanjian ya. Setiap saat kami salah langsung dimaafkan. Tanpa harus istighfar, sudah Anda maafkan ya Allah. Pokoknya setuju ya Tuhanku. Di atas itu sabdanya Rasulullah. Nabi Muhammad senyum-senyum sangat senang. Dan setiap ayat itu dibaca umatku. Maka Allah sudah menjawab, "Naam." Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Allah sudah menjawab, iya, ni'am. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Allah sudah menjawab, na'am. Sampai terakhir, wa'fu anna waghfir lana warhamna. Allah sudah menjawab, na'am. Kemudian para kiai atau guru punya kiat supaya umatnya hafal ayat yang berisi perjanjian istimewa tersebut. Saya jelaskan tentang kiamat, anggap saja kiamat itu seru, jadi tidak perlu menyaksikannya. Kelak ketika kiamat itu semua orang dihisap, termasuk kalian semuanya. Pertama yang dicek itu sholat, jadi kalau masalah ibadah mahdoh itu sholat. Kalau masalah sosial itu, asalkan tidak saling membunuh. Jadi saya jelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La zalul mar'u fi fushatin min dinni man lam yusidda man haroman. Saya ulangi lagi. La zalul mar'u fi fushatin min dinni man lam yusidda man haroman. Seseorang itu boleh serilek-rileknya dalam beragama, asalkan dia tidak punya masa lalu mengalirkan darah yang terhormat. Dalam istilah Jawa, tidak pernah membunuh orang mukmin maupun orang mu'ahad atau musta'man. Semua itu ada aturannya. Jadi kalau Anda hidup tidak pernah membunuh orang, itu secara beragama sudah rileks karena fi fusatin middin. Tentu membunuh itu ada banyak faktor diantaranya. Fatwa yang ekstrim. Terus ada lagi jenis hisab berikut. Ini saya baca saja kitabnya ya. Mungkin Anda ke depan bisa mengantisipasi hisab. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Pertama ditanyakan dari saat mudanya dihabiskan untuk apa? Umurnya digunakan untuk apa? Hartanya dari mana? Setelah mendapatkan harta digunakan untuk apa? Terakhir setelah mendapat ilmu itu, apa yang dia perbuat? Makanya disyukuri jika tidak terlalu banyak ilmu, karena akhirnya tidak terlalu banyak ditanyai oleh Allah seperti ini. Allah, ilmumu sudah dipraktekkan? Manusia menjawab, saya tidak punya ilmu ya Allah. Sebenarnya repot ketemu manusia model seperti ini. Allah bertanya kembali, harta duniamu? Manusia menjawab, maaf saya tidak punya harta benda dunia ya Allah. Allah, lah terus ngapain kamu di dunia? Manusia menjawab, ya menunggu meninggal ya Allah. Ya sudah kalau gitu, bisa jadi aman. Sebab orang fakir itu masuk surga lebih cepat daripada orang kaya. Selisih 500 tahun. Allah bertanya lagi, kamu punya apa? Manusia menjawab, tidak punya apa-apa ya Allah. Allah bertanya kembali, bisa ngaji? Tidak. Maka hal itu lebih mudah. Jadi tidak perlu pertanggungjawaban, karena sudah banyak hal yang tidak dimilikinya. Sehingga ulama dahulu itu senang bercanda dan keterusan sampai sekarang. Orang alim itu khasnya suka bercanda karena memang menghindari omongan penting. Kenapa? Karena sekali berbicara hal penting maka khawatir terkadang fatwa itu ekstrim kemudian terjadi saling bunuh. Sehingga masyhur ada pepatah bahwa statement ulama atau kolamul ulama, pena ulama itu lebih tajam daripada pedang karena bisa menimbulkan berbagai macam hal. Sehingga dulu banyak ulama kalau bab jinayah itu sudah tidak mau membaca bab tentang jinayah karena ya khawatir fatwanya itu ekstrim. Ada perbedaan di zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan enak. Ya Nabi Muhammad pasti benernya. Lawannya Abu Jahal CS pasti salahnya. Sedangkan bertengkar zaman sekarang ini tidak seru. Karena tengkar dengan kalian itu merepotkan. Jika saya musuhan dengan Anda, bisa saja yang benar itu adalah Anda. Sedangkan mereka hidup tidak pernah senang, kok juga masih kamu musuhi, itu bagaimana? Hal seperti ini kan tidak enak. Coba misalnya, kiai, guru bertengkar dengan santri. Dan secara umum orang normalnya membela kiai atau gurunya alasannya karena lebih alim dan lebih benar. Tapi cara pandang berbeda. Masak iya, yang lebih benar enggan untuk mengalah,